Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin penting usai menundukkan Deportivo Alaves dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kompetisi La Liga pada Minggu 13 April 2025. Kemenangan ini diraih berkat gol sematawayang yang dicetak oleh gelandang asal Prancis Eduardo Camavinga di menit ke-21. Camavinga membuka keunggulan Los Blancos dengan gol spektakuler dari luar kotak penalti. Lewat tembakan kaki kiri yang terukur, bola melengkung sempurna menuju ke pojok atas gawang dan membuat kiper Alaves tak mampu bereaksi. Gol tersebut menjadi penegasan kualitas teknik tinggi yang dimiliki sang gelandang muda. Namun, atmosfer positif di kubu Madrid sempat ternodai oleh insiden kontroversial yang melibatkan Kylian Mbappe. Awalnya, striker timnas Prancis itu hanya diganjar kartu kuning usai melakukan tackle berbahaya kepada pemain Alaves Antonio Blanco. Namun, insiden yang terjadi di menit ke-38 tersebut berujung pada keputusan yang lebih tegas. Dalam perebutan bola di area tengah lapangan, Antonio Blanco terlihat lebih unggul dalam posisi dan berhasil mengamankan bola. Ketika Blanco melakukan tendangan untuk menjauhkan bola, Kylian Mbappe datang dari sisi kirinya dengan gerakan yang tidak terkendali. Kaki kanan Mbappe terangkat tinggi dan menghantam bagian bawah lutut Blanco, bukan mengarah ke bola ataupun bagian kaki yang wajar untuk duel. Aksi tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius. Wasit Cesar Sotogrado kemudian menerima panggilan dari VAR untuk meninjau ulang insiden melalui monitor di sisi lapangan. Setelah meninjau tayangan ulang, sang wasit mengubah keputusan awal dan langsung mengeluarkan kartu merah untuk Kylian Mbappe. Tindakan agresif Kylian Mbappe menuai kecaman luas dari publik, terutama di media sosial, dengan banyak pihak menyebut aksinya sebagai tindakan yang tidak sportif dan sangat beresiko untuk mencederai lawan. Beruntung bagi Blanco, ia tidak mengalami cedera serius dan mampu melanjutkan pertandingan meski sempat terkapar akibat benturan tersebut. Meskipun harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, Real Madrid menunjukkan ketangguhan luar biasa di paruh kedua pertandingan. Kiper andalan mereka Thibaut Courtois tampil gemilang dan menjadi penyelamat tim dengan melakukan 6 penyelamatan krusial sepanjang laga. Penampilan impresif sang penjaga gawang menjadi kunci utama di balik kemenangan tipis Madrid atas Alaves. Situasi sempat menguntungkan tim tamu ketika dua bintang Madrid yaitu Vinicius Junior dan Jude Bellingham hanya duduk di bangku cadangan sejak awal laga. Diduga keduanya sengaja disimpan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk menjaga kebugaran menjelang laga krusial Liga Champions melawan Arsenal pada tengah pekan mendatang. Sayang, Alaves gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Justru di menit ke-70, mereka juga harus kehilangan satu pemain setelah Manu Sanchez menerima kartu merah langsung usai melakukan tackle keras terhadap Vinicius Junior yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti. Insiden tersebut mengembalikan keseimbangan jumlah pemain di lapangan. Carlo Ancelotti kemudian mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Bellingham dan berharap bisa mencetak gol tambahan untuk mengunci kemenangan. Sayangnya, serangan Madrid tetap kurang efektif. Di babak kedua, mereka hanya mampu mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran berbanding 5 tembakan mengancam yang dilepaskan oleh Alaves. Meski ditekan, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa mereka pulang dengan 3 poin berharga, sekaligus menjaga jarak 4 poin dari pemuncak klasemen sementara Barcelona yang sehari sebelumnya menang 1-0 atas Leganes. Namun, Madrid harus kehilangan Kylian Mbappe untuk laga berikutnya melawan Athletic Bilbao akibat skorsing kartu merah. Fokus kini mulai mengarah ke pertandingan terbesar musim ini, El Clasico di Camp Nou pada 11 Mei mendatang. Laga tersebut diyakini akan menjadi penentu gelar juara La Liga musim 2024-2025. Di pertandingan berikutnya, Real Madrid akan menjalani laga hidup mati di pentas Liga Champions. Mereka dijadwalkan menjamu Arsenal pada laga leg kedua perempat final yang akan digelar di Estadio Santiago Bernabeu Kamis 17 April dini hari pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Real Madrid menghadapi misi nyaris mustahil, membalikan ketertinggalan agregat 0-3 dari leg pertama. Pada pertemuan sebelumnya di Stadion Emirates, Los Blancos tampil di bawah performa terbaik mereka dan harus menelan kekalahan telak lewat 2 gol Declan Rice dan 1 tambahan dari Mikel Merino. Hasil tersebut membuat sang juara bertahan berada di ujung tanduk. Untuk bisa lolos ke semifinal, Madrid dituntut untuk menang dengan selisih minimal 4 gol dengan catatan Arsenal tidak mencetak 1 gol pun.
Jika The Gunners mencetak 1 gol saja, maka Madrid harus mencetak 5 gol atau lebih. Tantangan berat ini pun memunculkan kembali istilah legendaris dalam sepak bola Spanyol, yaitu La Remontada, yang berarti kebangkitan atau comeback. Dan pelatih mereka Carlo Ancelotti menjadi salah satu sosok yang paling vokal dalam mengobarkan semangat itu. Remontada melawan Arsenal, kami akan mencobanya. Tentu saja, kami akan berjuang sampai menit akhir, tegas Ancelotti memberikan pernyataan. Pelatih asal Italia itu pun tidak berbicara tanpa dasar. Madrid memiliki sejarah panjang dalam melakukan comeback dramatis di Liga Champions. Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea hingga Manchester City semuanya pernah menjadi korban kebangkitan luar biasa Los Blancos di fase gugur kompetisi ini. Santiago Bernabeu pun dikenal sebagai tempat lahirnya keajaiban. Keyakinan itu semakin diperkuat dengan atmosfer internal tim yang bersemangat. Para pemain dan staf pelatih disebut memperbanyak kajian terhadap laga-laga comeback legendaris Madrid dalam beberapa tahun terakhir untuk menyalakan kembali api motivasi dan membangun keyakinan diri. Namun demikian, Madrid juga harus mewaspadai satu tantangan besar lainnya. Jadwal padat dan tekanan fisik bisa menjadi musuh terselubung yang mengguncang performa tim. Apalagi setelah laga intens melawan Alaves di La Liga yang menguras energi. Kendati demikian, dukungan penuh supporter di Bernabeu dan mental juara yang telah tertanam kuat di skuad Real Madrid membuat banyak pihak percaya bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Bagi Kylian Mbappe dan rekan-rekannya, ini adalah saatnya menunjukkan karakter sejati dan mempertahankan mahkota mereka sebagai raja Eropa. Pertanyaannya bukan lagi apakah Real Madrid mampu. Pertanyaannya adalah seberapa besar keinginan mereka untuk melawan takdir. Apakah kita akan kembali menyaksikan satu lagi babak megah dalam kisah La Remontada yang hanya bisa ditulis oleh klub sebesar dan seberani Real Madrid? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan Real Madrid di Liga Champions. Karena ketika lampu Bernabeu menyala terang, ketika nyanyian Hala Madrid menggema, dan ketika peluit pertama dibunyikan, segalanya bisa terjadi.